Pelajaran Ekonomi Bab 2, Permintaan dan Penawaran, Bagian C, Keseimbangan Pasar. Oke, pertama ada titik atau harga keseimbangan, atau nama lainnya equilibrium. Nah, titik keseimbangan itu apa sih? Nah, titik keseimbangan itu atau equilibrium itu terjadi saat kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan. Nah, yaitu pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Nah, coba lihat, kita lihat kurvanya. Ini kurva permintaan dan penawaran ya kalau disatukan, karena ini supply, ini penawaran, kurva penawaran, penawaran, penawaran. Dan ini demand atau permintaan. Permintaan. Nah, kita lihat di sini. Misalnya ada kurva permintaan dan penawaran ini kita gabung. Nah, di sini ada harga tertentu dan jumlah tertentu. Nah, titik keseimbangan itu adalah jika kurva penawaran dan permintaan itu nih saling berpotongan. Nah, dia berpotongan di titik E. E itu menandakan titik keseimbangan atau equilibrium dari huruf E ini. Nah, apa sih? Kenapa sih ini bisa berpotongan? Nah, ini karena harga di kurva penawaran dan permintaan itu sama, ada di titik E ini, dan juga jumlah barangnya di kurva permintaan dan penawaran itu sama juga, ada di titik E ini juga. Nah, itu yang menyebabkan adanya titik keseimbangan atau equilibrium atau titik E ini. Nah, ini ada, jadi rumus titik keseimbangan itu ada ID sama dengan QS atau PD atau sama dengan PS, yaitu jumlah barang dari demand atau permintaan sama dengan jumlah barang dari supply atau penawaran, atau harga dari permintaan sama dengan harga dari penawaran. Jadi rumus titik keseimbangannya itu adalah E atau equilibrium sama dengan jumlah barang, koma, harga. Terus nomor 2 ada perubahan titik keseimbangan. Nah, di titik keseimbangan ini juga bisa berubah nih, bisa berubah ke kanan, ke kiri. Nah, ada dua jenis pergerakan. Ada dua jenis pergerakan titik keseimbangan. Nah, di sini ada yang pertama ada movement along the curve. Adalah pergerakan titik keseimbangan yang terjadi karena adanya perubahan harga barang. Nah, kalau movement along the curve ini disebabkan oleh perubahan harga barang. Di sini, di sini kurvanya ini salah. Kita bikin kurva yang baru aja di sini. Dari P1 ke P2. Dari Q. Nah, Q-nya itu karena di sini ditulis apa? Perubahannya adalah perubahan harga barang aja, berarti yang ditulis ada dua itu
harganya aja. Jadi P1, P2 dan kalau Q-nya ini hanya 1. Karena Q-nya ini tetap. Nah, misalnya di sini P1-nya harga barang pertamanya, harga barang awal, dan ini jumlah awal. Ini titiknya. Nah, berarti ini titik keseimbangannya begini. Ini kurva penawaran, ini kurva permintaan. Nah, ini titik keseimbangannya atau titik E. Titik E. Terus karena harganya ini naik dari P1 ke P2, maka titik E-nya itu berubah dari kalau di kurva permintaan dia berubah jadi di sini dan kurva penawaran akan jadi di sini. Nah, kita lihat lagi di sini. Ketika harga barang naik dari P1 ke P2, harga barang naik P1 ke P2, maka titik berpotongan atau titik keseimbangannya antara kurva permintaan dan penawaran akan berpindah E1 ke E2. Di sini, nah ini kan E1, E awal. Di sini ada E2. Dan di sini juga E2. Nah, jadi ada dua titik nih. Karena ada pergerakan titik keseimbangan, jadi ada dua titik yang terbentuk. Nah, keadaan ini tidak merubah titik keseimbangan E1. Nah, jadi titik keseimbangan ini tetap di sini. Jadi kalau ditanya di mana titik keseimbangannya itu tetap di tengah sini, di E1. Nah, tapi itu kalau ada pergerakan itu menunjukkan indikasi kondisi pasar yang tidak seimbang. Nah, karena yang satu di kurva permintaan ada di sini, yang di kurva penawaran ada di sini. Jadi nggak seimbang, nggak di satu titik. Nah, tapi titik keseimbangannya tetap di tengah-tengah. Hanya untuk menandakan karena hanya untuk menandakan bahwa kondisi pasarnya tidak seimbang. Terus yang B, ada shape of the curve, yaitu perubahan yang terjadi akibat faktor selain harga barang. Nah, ini akibat faktor selain harga barang. Nah, contohnya ada faktor pendapatan. Misalnya kalau ada kenaikan pendapatan, kenaikan gaji, ada permintaan barang naik nih karena kalau naik gaji misalnya belanjanya orang belanjanya pada banyak nih, pada borong. Terus ada kurva permintaannya bergeser ke kanan. Nah, karena pada borong berarti permintaannya juga naik dong. Nah, berarti di video sebelumnya ada kalau eh, permintaan naik berarti kurvanya akan bergeser ke kanan. Karena jumlah barangnya yang diminta juga akan naik. Nah, terus di sini shape of the curve itu dibagi lagi jadi dua. Yang pertama di sini ada pergeseran kurva permintaan atau penawaran ke kanan, dan yang kedua ada yang ke kiri. Di sini kita lihat kalau ke kanan itu ini contohnya kita yang kurva permintaan dulu aja. Permintaan berarti yang dipakai itu kalau kurva permintaan ini kurva penawaran dan kurva permintaan 1 dan kurva permintaan 2. Yang ini tidak dipakai. Nah, misalnya di sini contohnya kita pakai faktor kenaikan tadi, kenaikan pendapatan. Nah, kenaikan pendapatan ini mengakibatkan permintaan barang naik. Nah, misalnya ini pendapatannya ini 30 juta awal. Berarti ini P1. Terus naik jadi 40 juta nih, P2. Nah, ini akan mengakibatkan permintaan barang naik. Berarti nih, misalnya dari 4 barang. Ini berarti Q1-nya.
ke barang naiknya jadi Q2 ke 5 barang permintaannya. Nah, berarti terus kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Nah, ini akan ke kanan sama dengan ini. Kita lihat misalnya, karena ini kurva permintaan berarti yang D ya kurvanya. Berarti sini kita lihat dari awalnya 30, titiknya sama dengan barang 4 berarti di sini di titik E. Terus yang ketika naik gaji, naik pendapatan, titik P2 dengan 5. Nah, titik E2. Nah, ini berarti dia dari D, kurva D pertama, kurva D1 ini, yang melewati titik keseimbangan E, akan bergerak ke kanan nih. Nah, ke kurva yang kurva permintaan D yang kedua. Nah, akan menghasilkan titik keseimbangan yang E2. Nah, berarti ini titik keseimbangan ini berpindah. Nah, kalau misalnya tadi yang movement along the curve ini nggak berpindah, tetap di sini, tetap di E, tidak berpindah ke E2. Kalau yang di shift of the curve ini akan berpindah. Karena di sini dari E akan menghasilkan E2. Kalau di sini ada dari E menghasilkan E2, tapi ada 2, jadinya nggak tahu nih harus mau kemana. Jadi ini nggak seimbang. Kalau ini seimbang karena akan menghasilkan satu E juga. Nah, berarti ini titik keseimbangannya yang baru adalah E2. Nah, sama kayak permintaan, di penawaran juga kayak gitu. Nah, misalnya kita sekarang ke penawaran yang ke kanan. Misalnya di penawaran, penawaran ini misalnya apa ya? Gaji, kenaikan gaji. Hmm, misalnya ada pengurangan pajak. Nah, misalnya dari pajaknya misalnya dari berarti ini berkurang, diganti. Misalnya pajaknya itu berkurang dari 40% ke 30% misalnya. Ke P2 30%. Nah, ini berarti sama nih kayak ini. P1-nya kita cari dulu titik keseimbangannya. Berarti oh ya, sama P1. Nanti ketemu di sini. Buat yang baru aja grafiknya biar lebih kelihatan. Hmm, tuh. Nah, ini Q1, Q2, P1, P2. Nah, misal kalau penawaran ke kanan itu, penawarannya misalnya dari pajak 40%, ada pajak nih 40%, terus berubah jadi berkurang jadi 30%. Misalnya di sini 40% itu akan barangnya itu jumlahnya ada 50. Kalau 30% jumlahnya ada 80 yang diproduksi. Ini kita cari titik keseimbangannya dulu. Berarti ini di sini, ini di sini. Nah, karena ini kurva penawaran berarti kita tarik garis dulu dari sini ke sini. Ini kurva
permintaannya dulu 1. Nah, kurva penawarannya dari sini ke sini. Karena yang awalnya itu 40%, berarti yang P1 yang lebih tinggi, berarti ini jadi kurva S1 karena penawaran supply 1 dan ini supply 2, S2. Nah, berarti dia akan bergeser ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan. Itu contohnya kurva penawaran bergeser ke kanan. Terus di sini ada kurva permintaan dan penawaran yang bergeser ke kiri. Berarti sebaliknya dari yang ini, sebaliknya dari yang pertama. Faktor-faktornya misalnya ada pajaknya naik misalnya. Kalau di sini kita lihat ambil contoh yang dari sini aja. Misalnya kalau pajaknya naik berarti kebalikannya nih dari ini. Misalnya dari 30% yang tadi P2 ke 40% ke P1 berarti dari kurva ini ke kurva ini berarti dia bergeraknya ke kiri. Nah, jadi kurva penawarannya ke kiri udah bener ya. Terus kalau permintaan permintaan ke kiri berarti kayak tadi kenaikan pendapatan berarti kebalikannya, berarti penurunan pendapatan. Misalnya dari 40 juta, 40 juta ini berarti jadi P1-nya ke 30 juta jadi P2. Terus ininya permintaannya juga turun dong jadinya. Jadinya 5 ke 4. Berarti ini ke kiri. Nah, ini kita tarik garis titik titik keseimbangannya. Ini di sini dan ini di sini. Karena ini kurva permintaan berarti eh, kurva penawarannya kita tarik garis sejajar dengan dua titik keseimbangan dan kurva ininya apa kurva permintaannya dua kurva permintaan yang berpotongan dengan kurva penawaran. Nah, karena yang P1-nya ini yang atas berarti yang ini titik keseimbangan ya berarti ini dijadiin D1 karena ini kurva permintaan dan ini D2. Nah, dari D1 ke D2 ini berarti dia ke kiri. Nah, berarti kebalikannya dari yang tadi. Kalau pendapatannya naik berarti kurvanya ke kanan, kalau pendapatannya turun kurvanya ke kiri. Misalnya kalau ini pajaknya naik berarti kurvanya ke kiri, pajaknya turun kurvanya ke kanan. Jadi tergantung faktor-faktor yang mempengaruhi.